Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Zikri Bulandarobi. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi yang berjudul nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro. Pendidikan sebagai investasi strategis bangsa, bukan sekedar konsumsi. Pendidikan adalah investasi modal manusia atau human capital investment yang memiliki dampak jangka panjang pada individu dan negara. Kemudian yang kedua, alokasi anggaran prioritas. Negara-negara maju mengalokasikan anggaran-anggaran pendidikan setara dengan sektor-sektor utama lainnya, menyadari pentingnya pendidikan sebagai pilar pembangunan. Yang ketiga, korelasi dengan kemajuan, yaitu investasi pendidikan berkorelasi langsung dan kuat dengan kemajuan pembangunan makro suatu negara, termasuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terdidik dan cenderung lebih inovatif, adaptif, dan mampu berkontribusi lebih besar pada perekonomian. Studi kasus keberhasilan. Negara seperti Singapura dan Vietnam telah menunjukkan bagaimana fokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. Yang ketiga, dorongan pertumbuhan berkelanjutan. Indonesia perlu terus memperbaiki kualitas pendidikan di semua jenjang untuk memastikan tenaga kerja yang kompetitif secara global, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Next, investasi pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Grafik ini menunjukkan hubungan positif antara investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan alokasi dana untuk pendidikan diharapkan akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Nilai transaksi sektor pendidikan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan nilai yang signifikan, menandakan peningkatan investasi dan pengeluaran di bidang ini, yaitu 546 triliun di tahun 2017 nilai transaksi awal sektor pendidikan. Kemudian peningkatan signifikan dalam 5 tahun sebesar 828 triliun pada tahun 2022, dan yang terakhir proyeksi pada tahun 2027 peningkatan nilai transaksi yang terus berlanjut sebesar 1.207 triliun. Komponen terbesar dari nilai transaksi ini berasal dari perguruan tinggi 36%, diikuti oleh PAUD dan SD 20%, serta SMP dan SMA 11%. Pendidikan multikultural dan transformasi sosial. Ada 3. Yang pertama, pendekatan secara progresif. Pendekatan progresif ini bertujuan untuk mengatasi diskriminasi dan mempromosikan pemahaman serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat. Yang kedua, akses dan hak pendidikan. Melalui pendidikan multikultural ini, semua warga negara tanpa memandang latar belakang mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan hak-hak dasar mereka di lingkungan belajar. Inklusivitas dan pemerataan. Tidak hanya mendorong inklusivitas di sekolah, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan hasil pembangunan makro di seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Next, mekanisme nilai tambah pendidikan dalam ekonomi makro. Yaitu yang pertama, pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu. Kedua, peningkatan human capital. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja naik. Yang keempat, output nasional meningkat. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemudian, tantangan dan hambatan dalam meningkatkan nilai tambah pendidikan ada 3, yaitu kualitas pendidikan belum merata. Kualitas pendidikan yang bervariasi di berbagai daerah yang tercermin dan rendahnya skor PISA di Indonesia dibandingkan negara lain. Kemudian yang kedua, infrastruktur dan kualitas guru. Di sini dijelaskan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan peningkatan kualitas guru yang berkelanjutan masih menjadi area yang membutuhkan perhatian serius.
Kemudian yang ketiga, ketimpangan akses pendidikan. Ketidaksamarataan dalam akses pendidikan ini terutama antar perkotaan dan pedesaan berdampak langsung pada distribusi pendapatan nasional dan memperlebar kesenjangan sosial. Next, kesimpulannya, pendidikan sebagai kunci pembangunan ekonomi makro, yaitu ada 3 fondasi pembangunan, bahwa pendidikan adalah fondasi utama investasi sumber daya manusia dan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Dampak makroekonomi, nilai tambah pendidikan tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan sosial yang lebih baik. Serta yang ketiga, sinergi berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mewujudkan potensi penuh pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan mohon maaf atas perkataan yang kurang maupun ada salah yang dalam berbicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.